Oke, halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Anissa Tirlahitani dengan NIM 121705015 dari kelas C untuk mata kuliah praktikum pengembangan aplikasi mobile. Di sini, aku bakal membahas mengenai modul 2, melakukan unit testing pada aplikasi yang sebelumnya sudah aku pelajari. Oke. Pada modul kedua ini akan mencoba menjalankan unit testing dengan menggunakan Android Studio. Secara default, pada saat project tersebut dibuat, sudah dibuatkan kode program sampel yang dapat digunakan untuk testing. Dan kita dapat mengubah kode program tersebut untuk kebutuhan testing yang dilakukan. Yang pertama, gunakan project simple calculator yang digunakan pada project sebelumnya, yakni yang di modul 1. Jika kita membuka project tersebut, maka kita akan temukan dua package, yakni main yang digunakan untuk kode program utama yang dijalankan pada program, dan B untuk test digunakan untuk kebutuhan testing pada aplikasi. Oke, next. Kita lihat dulu ya. Nah, ini. Ada ya untuk file programnya. Keempat, pada package test dapat ditemukan satu buah kelas kalkulator test dan dapat membuka kelas tersebut di mana terdapat runtutan ini. Oke, kita buka kalkulator tes. Nah, ini aku udah buka kalkulator tes ya filenya. Next, untuk melakukan pengetesan dapat melihat kode existing yang sudah ada dengan melihat metode add to numbers di mana dituliskan bla 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 bla. Jalankan program tersebut dengan melakukan run pada kalkulator tes. Oke, kita bahas ya. Di sini ada logiknya. Di sini ada 4 metode, yakni add, sub, div, sama mul. Di sini ada logiknya. Untuk logik dari metode add, double first operand, double second operand dengan logik first operand plus second operand atau variabel pertama ditambah dengan variabel kedua untuk logik metode add. Kemudian yang kedua, ada metode sub. Untuk metode ini memiliki logik first operand minus second operand atau variabel pertama dikurangi dengan variabel kedua. Untuk metode ketiga ada metode div, yakni dengan logik first operand dibagi dengan second operand atau variabel pertama dibagi dengan variabel kedua. Next, metode keempat, yakni metode mul. Untuk mul ini, first operand dikali dengan second operand, yang artinya variabel pertama dikalikan dengan variabel kedua. Untuk mengetes metode yang sudah ada ini dan logikanya, kita akan lakukan testing di file kalkulator test sini. Nah, ini udah ada yang aku tes. Tes lagi ya untuk nilai 1, public void add to number dengan logik 1 ditambah 1 menghasilkan 2. Apakah benar untuk logiknya? Kita run ya, kita cari tahu. Nah, hasilnya adalah benar atau berhasil. Tapi coba, kalau logiknya yang kita inginkan adalah 4, apakah akan tetap berhasil atau tidak? Kita coba run lagi. Gagal ya. Tes file atau testingnya ini gagal karena hasil yang diharapkan tidak sesuai. Tuh, kita ganti lagi menjadi 2. Kita run lagi biar tidak error atau tidak merah. Nah, yang kedua, untuk testing kedua ada add to numbers negatif yang minus 1 variabel pertamanya, variabel keduanya yakni 2, otomatis minus 1 dikurangi 2 akan menghasilkan 1. Kita cek ya. Berhasil juga. Nah, kalau di sininya logik yang kita inginkan dirubah atau kita rubah lagi menjadi angka 5, otomatis apakah akan error? Kita cek lagi dan kemungkinan memang error. Tuh, tes failed atau gagal, bukan error ya. Testingnya gagal karena yang dihasilkannya tidak sesuai. Aduh, sorry, bentar lagi. Nah, kita lanjutkan satu. Nah, tesnya berhasil. Next, ketiga kita run. Untuk sub to number 1 dan 1 akan menghasilkan 0. Ini betul. Selanjutnya,
Ini untuk sub works with negative result. Dengan variabel pertama 1, variabel kedua adalah 17. 1 dikurangi 17 menghasilkan minus 16. Selanjutnya, kita run lagi. Ini untuk multi numbers. Dengan variabel pertama 32 dan variabel keduanya ada 2. 32 dikali 2 menghasilkan 64. Ini sama dengan yang lainnya. Jika kita rubah hasil dari logik yang kita inginkan, maka hasilnya testingnya akan gagal. Nah, 32 dan 2 menghasilkan 16. Variabel pertama 32, variabel kedua 2. Untuk div menghasilkan 16 atau 32 dibagi 2 menghasilkan 16. Yang terakhir adalah div to numbers 0. 32 dan 0. Hasilnya adalah positif infinity atau tidak terbatas. Seperti itu. Nah, kalau kita cek satu-satu kan capek ya. Sebenarnya di sini ada untuk cek keseluruhannya. Nih, public kalkulator tas. Kita run. Dan hasilnya berhasil. Jadi untuk ketujuh ini, hasilnya adalah berhasil atau testingnya benar. Mungkin cukup sekian untuk materi testing yang aku jelaskan. Maaf bila ada salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.